Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eka Indah Nurlaili, channel yang membahas segala materi perkuliahan dan pengetahuan umum. Ya, hari ini kita akan membahas lagi tentang matematika, ekonomi, dan bisnis. Langsung saja kita akan ke materinya. Sudah penasaran kan? Yaps, betul sekali. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penerapan fungsi linier. Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Setelah kita mempelajari fungsi permintaan dan fungsi penawaran, maka sekarang kita akan menganalisis interaksinya untuk memperoleh keseimbangan pasar. Pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang keseimbangan pasar satu macam produk. Keseimbangan pasar satu macam produk merupakan interaksi antara fungsi permintaan, yaitu dengan rumus persamaannya adalah QD sama dengan A min BP, dan fungsi penawaran QS sama dengan A plus BP. Karena baik fungsi permintaan maupun fungsi penawaran di sini hanya memiliki satu variabel bebas, maka dari itu sebutannya adalah keseimbangan pasar satu macam produk. Di sini variabel bebasnya hanya satu, yaitu P. Syarat untuk mencapai keseimbangan pada pasar satu macam produk ini adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi keadaan di mana QD sama dengan QS itulah ketika fungsi permintaan dan fungsi penawaran mengalami keseimbangan pasar. Langsung saja kita lihat pada bentuk grafiknya. Nah, perpotongan antara kurva QD dan QS bertemu di satu titik, itulah yang membentuk keseimbangan pasar atau titik equilibrium atau titik E. Nah, di sini ada dua kurva yang menggambarkan sama-sama titik potong antara kurva supply atau QS dengan kurva demand atau permintaan, tetapi beda letak kuadrannya. Di sini yang pertama ada di kuadran 1. Apabila nilainya positif terletak di kuadran 1, maka mempunyai arti ekonomi. Akan tetapi ketika letaknya ada di kuadran 2, artinya memiliki titik equilibrium bernilai negatif. Hal ini menyatakan tidak mempunyai arti ekonomi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal pada keseimbangan pasar satu macam produk. Contoh soal pertama, fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk ditunjukkan oleh persamaan berikut. Persamaan pertama, QD sama dengan 6 min 0,75P dengan QS sama dengan min 5 plus 2P. Yang ditanyakan adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar. Yang kedua, tunjukkan secara geometri keseimbangan pasar tersebut. Apa maksud geometri di sini? Yap, pertanyaan yang cukup menarik. Sekarang kita jawab. Keseimbangan pasar secara aljabar dapat diperoleh dengan mengerjakan sistem persamaan linier antara fungsi permintaannya dan fungsi penawarannya secara serentak atau simultan. Sedangkan secara geometri ditunjukkan perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Jadi arti dari tunjukkan secara geometri keseimbangan pasar tersebut artinya adalah ditunjukkan dengan menggambarkan grafiknya. Langsung saja kita selesaikan persamaan ini. Yang pertama, seperti syarat pada keseimbangan pasar sebelumnya menyatakan bahwa di mana keadaan seimbang pasar adalah ketika QD sama dengan QS. Dari syarat ini maka kita bisa menyelesaikan persamaan
QD dan QS. Langsung saja kita tulis. Ya, ketika QD sama dengan QS, maka 6 min 0,75P sama dengan min 5 plus 2P. Karena di sini QD dan QS-nya kita ganti dengan persamaan ini dengan ini. Ya, bisa dipahami dari mana asal QD dan QS. Nah, kita selesaikan di sini min 0,75P. Ketika kita pindah ke ruas kiri, plus 2P nya kita pindah ke ruas kiri jadi negatif, hasilnya min 2,75P. Kemudian 6 di sini berpindah ke ruas sebelah kanan, 6 berpindah ke ruas ini menjadi negatif, maka min 5 bertemu dengan negatif 6, hasilnya adalah negatif 11. Min 5 di min lagi 6, hasilnya pasti negatif min 11. Untuk itu bisa kita selesaikan P sama dengan 4, karena di sini min 11 dibagi dengan min 2,75, hasilnya adalah 4. Kita sudah ketemu P nya 4. Untuk itu selanjutnya akan kita substitusikan P sama dengan 4 ini ke salah satu persamaannya sesuai selera. Saya akan memasukkan persamaan ke persamaan QD, yaitu 6 min 0,75P. P nya kita ganti 4, hasilnya Q sama dengan 3. Dari mana 3? 6 dikurangi 0,75 dikalikan 4, hasilnya 3, karena 0,75 dikalikan 4 adalah 3, positif 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi harga dan jumlah keseimbangannya adalah Q, P, yaitu 3,4. Sampai di sini sudah cukup jelas? Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan B. Menggambarkan keseimbangan pasar. Bagaimana caranya? Kita cari grafik fungsi permintaan dan grafik fungsi penawarannya. Terlebih dahulu kita selesaikan fungsi permintaannya, karena pada fungsi permintaan memotong titik P, sumbu P dan sumbu Q, maka kita akan mencari titik potongnya. Untuk mencari titik potong sumbu Q, maka nilai P nya sama dengan 0. P nya kita gantikan 0, berarti Q nya sama dengan 6. Nah, kemudian ketika Q sama dengan 0, maka memotong sumbu P pada titik 8. Karena Q nya sama dengan 0, maka min 0,75 P nya berpindah ruas, jadi hasilnya 6 dibagi 0,75, hasilnya 8, sehingga ketemu titik 0,8. Selanjutnya kita mencari titik bantu untuk fungsi penawarannya. Kita ganti P nya sama dengan 0, maka Q nya sama dengan min 5. Kemudian Q nya kita ganti 0, maka P nya ketemu 2,5, sehingga ketemu titik 0,25. Karena sudah dapat titik bantunya, maka kita bisa menggambarkan grafiknya. Ya, di sini karena untuk menghasilkan titik keseimbangan yang memiliki arti ekonomi, maka saya gambar di kuadran pertama. Titik bantu min 5 ini hanya untuk titik bantu untuk menggambarkan grafik. Ya, di sini tadi ketemu nilai titik keseimbangannya ada 3,4, jadi bisa kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi kita gambar titiknya terlebih dahulu, 6,0 dan 0,8. Kita tarik garis menjadi garis persamaan permintaan atau QD atau demand. Kemudian kita gambar grafik penawarannya di titik potong 2,5, kemudian kita tarik di garis equilibrium titik 3,4, kemudian kita tarik garis lurus, atau bisa juga kita gambarkan di sini min 5-nya untuk membantu. Jadi bisa ditampilkan grafiknya, hasilnya seperti itu. Sudah cukup paham?